Hai teman-teman, semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Seperti halnya energy updates yang aku share selama ini, apa yang aku sampaikan di sini adalah apa yang aku tangkap aja ya, teman-teman, bukan dari sisi astrologi dan lain-lain. Aku rasa teman-teman juga tahu ya bahwa 1111 portal itu sering dikaitkan dengan awalan baru. Angka 11 sering dikaitkan dengan pintu manifestasi baru. Dan 1111 dikenal sebagai salah satu spiritual portal yang cukup kuat di tiap tahunnya. Makanya banyak orang yang menyebut 1111 portal ini sebagai hari yang powerful gitu ya untuk manifestasi. Karena dianggap sebagai hari yang ideal untuk memulai sesuatu, untuk set intentions, dan juga untuk membuka jalan baru. Dan itu nggak salah ya, teman-teman. Tapi aku rasa konteks energinya ini tergantung juga pada siklus tahunan di tahun tersebut gitu ya. Di tahun ini energinya terasa beda. Ini aku sampein di energy update November ya, teman-teman. Lebih slow, lebih lembut, lebih dalam, dan juga lebih jujur sebenarnya. Ini bukan portal untuk manifesting something big, tapi aku rasa ini portal untuk menyatu kembali dengan diri kita sendiri. Seperti yang aku sampaikan juga sebelumnya di beberapa kesempatan bahwa tahun ini adalah tahun penyelesaian siklus, penyelesaian karma, closure, dan lain-lain. Bisa dibilang tahun ini adalah ya sebuah final refining year gitu sebelum transisi besar ke energi baru di 2026. Artinya di 1111 tahun ini portalnya memang kebuka teman-teman. Tapi frekuensinya ini bukan untuk gaspol, untuk memulai hal baru gitu ya, tapi untuk menyelaraskan diri dengan kesiapan yang lebih matang. Aku merasanya November dan juga 1111 portal tahun ini ya itu tadi lebih slow gitu ya, lebih to take our time juga sebelum mengeksekusi apapun. Aku rasa energinya bukan untuk launch something tapi untuk align. Energi yang berbeda di tahun ini bukan karena pintunya ketutup ya teman-teman. Kayak tadi aku mention ya, pintunya kebuka, portalnya terbuka gitu. Tapi ini karena semesta memang mengajak kita untuk memastikan bahwa langkah kita berikutnya itu benar-benar berakar dari kejelasan dan juga kesadaran, teman-teman. Energi tahun ini lebih lambat itu bukan karena stagnan, teman-teman. Tapi karena kita sedang memurnikan arah. Kita nih diminta untuk memastikan visi kita lahir dari kesadaran, bukan dari reaksi. 1111 portal ini tetap menjadi portal manifestasi, teman-teman. Tapi manifestasi yang berasal dari keselarasan, bukan keinginan yang terburu-buru. Manifestasi di 1111 kali ini bisa bentuknya, wujudnya gitu ya, kayak kejelasan visi misalnya, jadi nggak hasil langsungnya. Bisa juga dalam bentuk kesadaran tentang apa yang mau dibawa ke 2026 dan juga bisa berbentuk rasa damai yang muncul setelah penyatuan energi di dalam diri kita sendiri. Sebelum lanjut, aku izin share dulu terkait esensi dari 1111 portal kali ini ya, teman-teman. 1111 ini bisa dibilang sebagai dua pilar, dua cermin, dua jalan gitu ya untuk menuju kesatuan atau union. Dalam konteks kolektif, ini adalah portal integrasi dan penyatuan di tiga lapisan, teman-teman. Twin Flames itu sering disebut di 1111 portal karena Twin Flame ini menggambarkan dua cermin yang sangat-sangat kuat, yang penuh dengan dualitas, polaritas, dan juga kontras. Portal ini memperkuat energi cermin itu. Itulah kenapa kita dihadapkan pada bagian diri yang belum utuh melalui pantulan-pantulan. Ini bisa lewat orang-orang, bisa lewat situasi, atau juga emosi kita sendiri. Dan inilah yang aku sebut twin flame frequency. Dan integrasi dan penyatuan tadi itulah yang disebut union within, teman-teman. Tema besar 1111 portal tahun ini yang memang kerasa besar gitu ya dan kuat di aku secara garis besarnya ya itu twin flame frequency dan juga duality. Kita mulai dari twin flame frequency itu dulu ya, teman-teman. Twin flame di sini bukan tentang soul connection atau twin flame journey. Ini bukan tentang dua individu atau dua jiwa gitu ya, bukan juga tentang pasangan apapun yang spesifik gitu.
It's a frequency, twin flame frequency. Ya bisa dibilang ini adalah sebuah medan energi yang aktif saat kesadaran kolektif sedang menyeimbangkan polaritas maskulin dan feminin. Frekuensi ini menggerakkan proses healing di semua orang, teman-teman. Baik yang in the twin flame journey ataupun juga enggak. Jadi, walaupun nggak semua teman-teman atau semua orang itu berada di twin flame journey, tapi mereka pun akan terkena dampaknya. Karena teman-teman, saat bumi dan kesadaran manusia sedang melakukan integrasi besar-besaran, yaitu refinement dan juga realignment seperti yang aku share di Energy Update November, frekuensi union and separation ini bergetar ke seluruh jaringan energi manusia, teman-teman. Dengan kata lain, semua orang ini sedang mengalami yang namanya mirror dynamic dengan caranya masing-masing. Tapi mungkin akan merasakannya di aspek yang berbeda. Ya misalnya di hubungan, karir, keluarga, identitas, panggilan jiwa, dan lain-lain. Dengan kehadiran portal ini di tengah proses realignment besar di November, artinya ini bukan sekedar tentang membuka jalan baru aja, teman-teman. Tapi ini juga tentang menyatukan jalan lama dan jalan baru menjadi satu kesadaran. Dan ini konteksnya nyambung banget dengan energi ayah ya, father energy realignment seperti yang aku sampaikan juga di energy update November itu, teman-teman. Artinya, banyak orang yang akan melihat dinamika twin flame ini dari sudut pandang yang baru. Bukan lagi mengejar koneksi atau apapun di luar diri, tapi menyadari energi yang perlu disembuhkan di dalam diri sendiri agar kesatuan bisa terasa, dengan atau tanpa kehadiran fisik dalam bentuk apapun. Jadi 1111 portal kali ini, teman-teman, ini lebih tentang spiritual integration dan juga energetic union. Banyak orang mungkin merasa terpicu ya secara emosional menjelang 1111 portal ini. Misalnya muncul memori lama, ada dinamika tertentu dalam relasi, atau mungkin juga ada perasaan kehilangan atau longing yang muncul nih tanpa sebab. Ini bukan tandanya mundur, teman-teman, bukan suatu kemunduran, ini tanda integrasi. Energi 1111 ini mengangkat ke permukaan hal-hal yang belum utuh, supaya akhirnya kita bisa melihatnya dengan cinta, welas asih gitu ya, dan akhirnya menyatukannya kembali. Selain itu, beberapa dari kita mungkin merasakan ada kayak tarikan-tarikan gitu ya, getaran lah yang mungkin bisa dibilang dari koneksi jiwa gitu ya, soulmates, twin flames, atau ya koneksi-koneksi lainnya gitu ya. Tapi teman-teman, aku rasa pesan portal kali ini nih bukan tentang bertemu bersama seseorang di luar diri kita, tapi ini tentang bertemu dengan bagian dari diri kita sendiri yang belum kita rengkuh, belum kita peluk secara utuh dengan cinta dan welas asih itu, teman-teman. Sementara bagi yang memang sedang berada di twin flame journey, aku rasa ini bisa jadi adalah tentang ya memang perjalanannya itu sendiri gitu ya terkait twin flame connections gitu. Jadi teman-teman ini adalah frekuensi kesadaran akan penyatuan. It's the energy of union through contrast. Frekuensi ini menggerakkan proses healing di semua orang. Itulah kenapa banyak orang yang ngerasain shifting besar-besaran di relasi, peran, dan juga arah hidup. Karena frekuensi union ini memang sedang mengaktifkan seluruh aspek dualitas di dalam diri kita. Dan ini akan membawa kita ke keseimbangan maskulin feminin, penyembuhan luka lama, terutama father and mother energy, dan juga kesadaran baru tentang cinta. Itulah kenapa inti dari semua itu tadi adalah tentang union within, teman-teman. Jadi bisa dibilang, teman-teman, twin flame frequency secara yang paling mendalam dan esensi adalah arus kesadaran yang mengajak kita untuk berhenti hidup dalam keterpisahan dan mulai melihat bahwa semua hal yang kita alami hanyalah dua sisi dari kesadaran yang sama. Jadi, kalau teman-teman nggak sedang dalam twin flame journey, teman-teman mungkin akan merasakan energi yang sama. Misalnya, hubungan berubah, peran bergeser, banyak hal yang terasa intens secara emosional, dan lain sebagainya. Itu karena memang kita semua sedang melewati fase union frequency activation, teman-teman. Ini adalah saat di mana semesta menyelaraskan energi maskulin dan feminin dalam diri tiap orang. Khususnya dalam aspek hubungan atau relasi.
Frekuensi ini memang bekerja melalui kontras yang bisa dibilang ya ekstrim gitu, teman-teman. Bagi teman-teman yang benar-benar memang sedang menjalani twin flame journey, aku rasa intensitasnya memang bisa lebih kerasa gitu ya. Memang lebih intens gitu, teman-teman. Tapi inti pelajarannya ini sama, teman-teman, untuk semua orang di kolektif. Inilah kenapa di level kolektif sekarang kita melihat banyak sekali perpisahan, banyak relasi yang berubah bentuk gitu ya, dan juga banyak orang mempertanyakan definisi cinta, komitmen, dan juga kebebasan. Ini bukan krisis hubungan, teman-teman. Ini pergeseran kesadaran akan cinta dan relasi. Karena saat energi union naik, segala sesuatu yang nggak selaras dengan frekuensi cinta sejati, yang saling mendukung pertumbuhan, itu akan mulai runtuh dengan sendirinya. Jadi, yang sehat ini akan diperkuat dan ditingkatkan kesadarannya. Yang nggak sehat ini nanti eventually akan terurai supaya masing-masing individu ini bisa bertumbuh. So this is not random, teman-teman. It's purification through love. Twin flame frequency adalah landasan energetik kolektif saat ini, teman-teman. Kenapa ini jadi landasan? Karena frekuensi penyatuan atau union itu selalu memunculkan dulu semua hal yang belum selaras. Itu sebabnya di November muncul Father Energy Realignment, itu berkaitan dengan penyembuhan dari aspek energi maskulin. Juga muncul reunion dan juga reconciliation energy, ini adalah tentang closure dari masa lalu. Lalu muncul juga shifting in relationship gitu ya, ini tentang keseimbangan ulang koneksi dan juga peran. Dan juga muncul clarity of manifestation and purpose, yaitu ini berkaitan dengan penyatuan visi dan juga realitas. Semua itu, teman-teman, adalah manifestasi dari satu frekuensi dasar yang sama, yaitu energi penyatuan batin yang sedang menembus seluruh struktur kesadaran kolektif. Tapi teman-teman, I have to say bahwa bentuk manifestasinya ini bisa beda di tiap orang ya, teman-teman. Tapi semuanya sama-sama twin flame coded, teman-teman. Karena intinya, integrasi dualitas menuju keutuhan. Mungkin kesimpulannya yang bisa aku share sampai saat ini adalah twin flame frequency ini memang lagi aktif. Dan semua orang sedang kena pantulannya. Dan hasilnya ya terjadi yang namanya massive relationship realignments. Tapi di lapisan yang lebih dalam, teman-teman. Yang sebenarnya sedang disembuhkan adalah hubungan kita dengan cinta itu sendiri. Cinta sebagai energi, bukan relasi. Cinta sebagai kesadaran, bukan bentuk. Juga teman-teman, terkait pemahaman tentang cinta. Jadi, energi twin flame yang sedang aktif secara kolektif ini bukan untuk membuat orang mencari seseorang lainnya. Tapi ini untuk membantu kita menyembuhkan ketidakseimbangan cinta di dalam diri kita. Tentang ketidakseimbangan cinta di dalam diri dan kaitannya dengan tema November adalah refinement adalah kita memurnikan pemahaman tentang cinta. Realignment adalah kita menyesuaikan kembali arah hidup dan pilihan relasi dari vibrasi yang baru. Dan inner clarity adalah kita tahu apa yang sejati, apa yang resonan, dan apa yang enggak. Itulah kenapa untuk cukup banyak dari kita, ada orang-orang lama yang bermunculan. Like literally muncul secara fisik gitu ya. Entah ketemu, tiba-tiba chat, dan lain-lain. Atau dalam bentuk energi, teman-teman. Yang bentuk energi ini adalah yang aku sebut juga di energy update November itu, teman-teman, past energy. Baik yang muncul secara energi atau fisik, kedua-duanya ini nggak melulu atau bahkan pasti tentang menjadi bersama atau kembali bersama ya, teman-teman. For many of us, ini artinya ada unfinished energetic bonds. Past energy atau orang lama yang muncul ini nggak selalu untuk diulang, teman-teman, tapi untuk disembuhkan. Sekarang ini adalah momen yang sangat kuat untuk healing relational karma. Artinya, apapun yang dulu belum sempat ditutup dengan damai, atau masih menempel di medan emosional kita, akan muncul kembali untuk kita lihat dengan kesadaran yang baru.
Kita tuh nggak disuruh mengulang kisahnya, teman-teman. Tapi diajak melihat itu semua dengan versi diri yang sudah lebih dewasa secara jiwa. Dan siapapun yang muncul sekarang, termasuk juga twin flame atau soulmate dynamic, adalah alat refleksi spiritual supaya kita bisa menutup siklus dengan cinta, bukan dengan luka. Semua koneksi atau situasi masa lalu yang belum terintegrasi secara energetik akan naik ke permukaan, teman-teman. Semua itu bukan berarti kita tuh mundur, tapi energi kita ini sedang merapikan pola lama yang masih tertinggal di medan energi. Energi twin flame ini muncul bukan karena hubungan itu belum selesai, tapi karena ini adalah cermin terakhir untuk penyatuan batin, teman-teman. Di 1111 Portal, kita diajak untuk menyeimbangkan dua aspek besar. Saat dua energi itu belum harmonis, kita bisa memproyeksikannya keluar dalam bentuk hubungan twin flame. Itulah kenapa sekarang bukan waktunya untuk mengejar twin flame di luar, tapi menyembuhkan dualitas di dalam. Intinya, siapapun yang muncul, itu cuma mau ngingetin kita aja tentang satu hal, yaitu attachment. Attachment ini bisa ke orang yang bersangkutan langsung, teman-teman, dalam bentuk apapun juga gitu ya, atau juga enggak, tapi berkaitan dengan energi maskulin dan feminin dalam diri kita. Untuk sebagian teman-teman, kalau yang muncul twin flame, besar kemungkinan attachment ini berkaitan langsung dengan orangnya, attachment ke labelnya, attachment ke pemahaman cinta ke twin flame, atau attachment ke luka kita sendiri. Selanjutnya, teman-teman, selain hubungan, energi union dan juga separation ini juga muncul di aspek-aspek lain, teman-teman. Misalnya di pekerjaan, ada orang yang mungkin meninggalkan karir yang udah nggak sejalan dengan nilai-nilainya gitu ya. Di aspek keluarga misalnya ya generasi baru ini sekarang mulai menetapkan batas gitu ya dan juga memutus siklus lama. Atau di spiritual journey, di mana orang-orang ini mulai menyadari bahwa mereka nggak bisa menyelamatkan semua orang. Semua itu adalah bentuk dari energetic individuation, teman-teman. Ini adalah fase penting sebelum kesatuan sejati bisa terjadi. Kita nggak bisa menyatu tanpa dulu benar-benar menjadi diri kita sendiri. Jadi teman-teman, ini adalah saatnya untuk berhenti melihat segala sesuatu sebagai dua sisi yang terpisah. Cahaya dan gelap, memberi dan menerima, logika dan intuisi, diri kita dan diri orang lain, dan lain sebagainya. 1111 ini mengajak kita kembali ke tengah, ke titik keseimbangan, teman-teman, di mana semua polaritas bisa hidup berdampingan dengan damai. Dari titik itulah manifestasi sejati dimulai, karena ini bukan dari keinginan, tapi dari kesatuan. November membawa twin flame frequency bukan untuk mempertemukan dua individu, teman-teman, tapi untuk menyatukan dua energi di dalam setiap jiwa. Dan dari penyatuan itulah Father Energy disembuhkan. Relasi diredefinisi, arah hidup dipertegas, dan manifestasi mulai berakar. Berikutnya aku mau share sesuatu tentang lapisan union within atau internal union ya, teman-teman. Ini ada 3. Pertama adalah maskulin feminin. Ini adalah lapisan energi dualitas internal yang aku rasa teman-teman sudah memahaminya dengan sangat baik ya. Maskulin beberapa hal adalah tentang arah, struktur, aksi, proteksi. Feminin tentang penerimaan, kebijaksanaan, keheningan, intuisi, dan lain-lain. Penyatuan keduanya ini akan melahirkan equilibrium batin, teman-teman, yaitu kesadaran yang mampu bertindak dengan welas asih dan menerima dengan ketegasan. Dari sini, kita mulai hidup dalam keseimbangan, teman-teman. Bukan lagi antara ekstrim melawan dan menyerah. Kedua adalah ilahi manusiawi. Lapisan ini lapisan yang lebih halus, teman-teman. Ini bicara tentang hubungan antara kesadaran tinggi atau yang biasa kita sebut divine gitu ya, dan juga eksistensi manusia atau human. Biasanya teman-teman, banyak orang spiritual ini terjebak di salah satu sisi aja. Integrasi ilahi manusiawi ini terjadi saat kita menyadari bahwa keduanya ini nggak bertentangan.
Artinya, kita masih bisa tetap nangis, tapi tahu kesadaran kita ini nggak runtuh. Kita tetap punya ego, tapi egonya sudah melayani jiwa. Dan juga kita tetap hidup di dunia, tapi nggak lupa dari mana asal cahaya kita. Ini adalah kesadaran di mana kita nggak lagi berusaha menjadi spiritual. Karena kita tahu bahwa menjadi manusia yang sadar adalah sudah ilahi. Lapisan ini mencakup aspek jiwa dan identitas, teman-teman. Penyatuan di sini artinya identitas berhenti melawan jiwa. Diri kita yang sehari-hari mulai sesuai dengan diri kita yang terdalam. Ini bukan menghilangkan ego, teman-teman. Ini menjinakkan ego agar selaras dengan jiwa. Dan yang ketiga adalah spirit bentuk. Kalau lapisan tadi adalah kesadaran, yang ini adalah energi penciptaan, teman-teman. Kebanyakan orang itu hidup terpisah antara keduanya. Ada yang terlalu di spirit gitu ya, dimana ini banyak ide, banyak niat, doa, tapi nggak diwujudkan. Ada juga yang terlalu dibentuk. Ini dimana sibuk bekerja, tapi kehilangan makna dan jiwa dalam tindakannya. Penyatuan ini terjadi saat kita mewujudkan kesadaran di dunia nyata, yaitu saat spiritualitas menjadi tindakan, bukan sekedar konsep aja. Misalnya, kita nggak hanya berbicara tentang cinta, tapi hidup dari cinta itu sendiri. Atau kita nggak hanya tahu tentang kesadaran, tapi membawanya ke setiap keputusan, setiap proyek misalnya gitu ya, dan juga setiap relasi. Lapisan ini mencakup visi aksi dalam kehidupan, teman-teman. Contohnya misalnya gini, dari aku merasa ingin membantu orang lain, akhirnya menjadi aku membangun ruang, bisnis, atau community gitu ya, yang hidup dari nilai itu. Ini adalah union yang menghasilkan manifestasi, teman-teman. Jadi kesimpulannya mungkin bisa dibilang seperti ini, teman-teman. Ketiganya nih berurutan dan saling menembus. Kita nggak bisa mewujudkan purpose, si spirit dan bentuk itu tadi, kalau identitas masih melawan jiwa, yang bagian ilahi manusiawi itu tadi, teman-teman. Dan identitas nggak lagi melawan jiwa kalau energi feminin dan maskulinnya ini sudah menyatu. Makanya yang perlu terjadi adalah penyelarasan dulu, baru akhirnya manifestasi. Ini yang membuat 11-11 portal tahun ini bukan tentang awal baru yang sifatnya langsung, tapi penyelarasan fondasi internalnya dulu, supaya manifestasi nanti ini bukan dari luka, teman-teman, tapi dari keutuhan. Selanjutnya adalah tentang union eksternal ya, teman-teman, atau mungkin biasa disebut juga union fisik. Union eksternal ini bisa muncul di semua aspek kehidupan. Karena yang disatukan ini kan diri kita ya, bukan apapun di luar diri kita. Union eksternal ini baru bisa terjadi setelah terjadinya union internal itu tadi, teman-teman. Saat energi di dalam diri kita selaras, manifestasi itu akan jadi lebih jelas, lebih lembut, nggak memaksa, dan juga nggak membuat kita kehilangan diri kita sendiri dalam prosesnya. Union eksternal ini bisa muncul dalam banyak bentuk, teman-teman. Misalnya, hubungan yang dewasa, arah hidup yang jelas, aliran rezeki yang stabil, kreativitas yang mengalir gitu ya, dan juga rasa tenang dalam mengambil keputusan. Karena teman-teman, saat diri kita selaras, hidup tuh mulai menyesuaikan diri dengan frekuensi itu. Jadi, union ini bukan sesuatu yang kita kejar, teman-teman. Union adalah apa yang terjadi saat kita kembali ke pusat diri. Dalam kehidupan sehari-hari, aku rasa teman-teman bisa melihat atau merasakan undangan-undangan gitu ya, atau ajakan-ajakan untuk menyelaraskan dan menyatukan diri. Dalam relasi atau hubungan, ini adalah cermin pertama dari penyatuan ini, teman-teman. Dalam pekerjaan atau purpose, energi maskulin feminin juga sedang menari. Dan manifestasi ini bukan untuk diburu-buru atau terburu-buru. Dan clarity datang dari hasil dari keseimbangan batin. Saat kita udah gak lagi memihak satu sisi, semuanya jadi jernih. Jadi teman-teman, Twin Flame Frequency tahun ini bukan tentang menemukan seseorang, tapi tentang menyatukan semua sisi diri kita.
maskulin dan feminin, ilahi dan manusiawi, dan juga spirit dan bentuk. Dan dari situ teman-teman, hal-hal lain ini akan mengalir dengan sendirinya. Itu semua tadi sifatnya pemahaman yang konseptual ya teman-teman. Jadi kali ini aku mau mengundang teman-teman yang selaras untuk join di sesi Reiki for the 1111 Portal Awakening Inner Union. Kalau teman-teman merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam dirimu, merasa ada pintu yang sedang terbuka, dan atau kalau teman-teman ingin pulang ke diri gitu ya dengan cara yang lembut dan juga sadar, silakan bergabung ya teman-teman. Ini bukan untuk menjadi seseorang yang baru, tapi untuk mengingat dirimu yang sebenarnya. Jadi itu teman-teman yang bisa aku sampaikan kali ini. Semoga berkenan, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman.